Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita lanjut ya podcast pagi Sukses is for you. Masih dengan King. Insya Allah kita pagi ini akan membahas ya masalah paradigma. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku Transcending Level of Consciousness, bisa dibuka halaman 234 sampai 235 tentang masalah paradigma. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya bukunya dan pengen beli, bisa menghubungi saya, baik via WA atau Telegram. King Monitor. Halo. Gimana kabar? Baik. Sudah narik kah hari ini? Sudah. Sudah dapat berapa poin? Dapat 2 trip. Dengan cancelan? Tanpa tolak sekarang. Alhamdulillah. Jadi 2 tapi 100% ya? Masya Allah. Kemarin dapat berapa nih? Kemarin dapat 8. Dengan cancel? 5. Masih 40%-an lah ya. Ini sambil nunggu Bang Asfar join. Sudah dibaca kah? Sudah. LOC-nya masalah paradigma ya. Benar. Gimana tanggapannya? Apa yang sudah ditangkap lah dari membaca bukunya itu? Ya, apa namanya? Ya memang paradigma berpikir atau pola berpikir itu mempengaruhi kan? Ya, memang jadi masalah utama ya. Jadi faktor utama. Paradigma itu pasti hasilnya juga beda ini. Antara paradigma pelaku korban, paradigma pengamat, dan penyaksi ya. Ini garis besarnya kan kita bagi 3 itu ya. Kalau ini di buku ini ada jadi 4 kategori nih, di bawah 200 sampai 499, 500 sampai 600, dan di atas 600. Wah, ini Bang Aswar sudah join juga. Bang Aswar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku TLOC-nya sudah mulai dibawa kemana-mana ini, Kak? Sama King ini, diajak muter. Sempat dibaca enggak? Itu jadi masalah ya, cuma dibawa-bawa doang ya. Baca dong. Aja ya. Nanti bacanya itu sesuai dengan bab yang dipelajari tiap hari. Nggak usah dibaca urut. Nah, itu linier kalau dari awal. Lompat-lompat. Coba kita ini ya. Kita coba bahas soal 234, 235 ya. Iya, masalah paradigma. Oke. King punya kan ya? Punya. Ini sekarang lagi bersama bukunya? Lagi bersama bukunya. Ya, mari kita bahas. Yang lain yang punya bukunya silakan dibuka juga ya. Silakan dibuka. Saya bacain lalu saya ulas. Setiap orang mengalami, melihat dan menginterpretasikan dunia dan peristiwa-peristiwanya sesuai dengan level kesadaran dominannya sendiri. Ya. Itu utamanya diganti dominan. Ini lebih diperkuat lagi oleh kecenderungan pikiran untuk menjelaskan melalui mentalisasi dan interpretasi data yang dirasakan. Jadi ya inilah kenapa kita mesti butuh kerangka besarnya dulu ya. Kenapa kita butuh kerangka besar, peta besar, sehingga kemudian tuh kita tidak buru-buru
mengasumsikan bahwa pandangan saya ini adalah pandangan yang paling betul, mewakili Tuhan gitu loh. Mewakili Tuhan. Kita mesti sadar bahwa kita ini dari bawah ke atas. Ya. Kita bahwa pengetahuan kita ini pengetahuan dari bawah ke atas. Bukan pengetahuan Tuhan yang dari atas ke bawah. Yang kita sebut kebenaran kita kan kebenaran dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, ya kan? Nah, ini harus disadari nature dari kebenaran itu. Kita tidak di sini berbicara nature dari kebenaran atas ke bawah ya. Enggak ngomongin itu. Kita ngomongin yang ini. Kalau yang dari sini ini kan namanya realitas. Kenyataan. Kalau ini kan truth. Kalau ini kan sifatnya itu hak gitu ya. Hak. Kalau yang kebenaran kita ini kebenaran subjektif. Nah, persoalannya itu kadang-kadang kita mengutip kebenaran yang hak itu untuk menguatkan posisi kita. Itu kadang-kadang di situ itu akhirnya seolah-olah Tuhan itu selektif. Ya, nah, itu yang sangat berbahayanya di situ. Main kutip. Kan yang banyak terjadi begitu. Sehingga seolah-olah suara Tuhan itu, suara kita itu sudah suara Tuhan. Ya. Sudah mewakili Tuhan. Akhirnya Tuhannya terlihat kecil gitu. Kerdil. Itu ya, paradigma. Kita kan sudah sering membahas bahwa di bawah 200 itu mesti nature-nya konflik. Di bawah 500 nature-nya problem solving. Kalau di sini itu menyembuhkan. Menumbuhkan, mencahayai. Jadi mestinya, halo? Jadi mencahayai gitu kan. Dengan catatan, artinya kan gini, mencahayai ini kan itu berarti ayat itu sudah menjadi voice. Yang kita terima dari Tuhan itu kan namanya ayat. Ya, ayat-ayat. Tanda-tanda. Ada yang ayat-ayat di kitab suci, nah, itu harus menjadi voice. Nah, ketika ayat-ayat ini menjadi voice, dia jadi truth. Jadi dari ayat menjadi voice. Voice itu artinya ayat itu sudah menjadi diri kita, sudah menjadi pakaian kita. Nah, itu baru saya masuk sebagai voice itu seperti itu. Jadi kalau ayat itu masih diucapkan menjadi ayat, ya, untuk apa? Untuk apa? Yang kita baca ayat, keluarnya juga ayat loh. Ini gimana? Harusnya ayat itu keluar jadi voice. Dia sudah dalam dada, melewati tenggorokan menjadi voice, ya kan? Itu baru ayat itu bisa mencahayai karena ayat itu memiliki konteks ruang waktu yang sama dengan diri kita dan dengan masyarakat. Oke ya.
Jangan sampai dari ayat menjadi ayat loh. Emang kita Tuhan apa gimana? Harus jadi voice. Itu kan dulu seperti itu awalnya tuh. Zaman Nabi itu kan ayat itu langsung jadi voice, langsung jadi perilaku, langsung jadi amal gitu. Nggak dihafal toh ayat, nggak hafal ayat, jadi langsung jadi voice gitu. Sahabat-sahabat Nabi itu kan kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kan nggak hafal keseluruhan Quran toh itu. Tapi jadi voice. Jadi voice. Kalau sekarang kan dihafal terus, nggak ada yang jadi voice. Itu perubahannya, perubahan pemahaman. Oke. Jadi menginterpretasi dunia, peristiwa-peristiwa sesuai dengan tingkat kesadaran. Ya, kalau COVID ini diinterpretasi dimensi 3 ini artinya teror. Teror itu apa sih? Teror itu bahwa terdampak, ya, terdampak. Problem solving, melihat keadaan seperti sekarang ini dengan kehati-hatian apa ya? Bukan kehati-hatian, penuh, ya ada was-was. Ada was-was. Jadi dia adaptif, ya, adaptif. Adaptif itu fungsinya untuk mencegah kerugian yang tidak bisa dikelola. Jadi problem solving itu artinya kerugian itu bisa dikelola. Kerugian bisa dikelola. Kalau mencahayai itu menyembuhkan, menumbuhkan. Dia tidak bicara kerugian. Dia berbicara soal jiwa. Ya. Seperti itu. Dia cinta. Misalnya begini, ya, soal paradigma ini. Orang membaca ayat, tetapi dirinya di psikologi konflik, maka ayatnya itu akan pasti mengarah ujung-ujungnya itu konflik. Karena itu voice. Jadi ayat, kalau orangnya masih di psikologi konflik, maka ayat tadi itu menjadi suara konflik. Tapi kalau orangnya di problem solving, maka ayat itu sebagai punya landasan moral. Landasan moral. Dia menjadi landasan moral. Voice-nya menjadi landasan moral. Tapi kalau dia dicinta, itu dia punya makna berbeda terhadap ayat yang itu. Ayat yang sama. Itu dia, kalau dia posisinya di tingkat sini, dia akan berbeda voice-nya dengan di tingkat sini dan di tingkat sini. Ya kan? Seperti itu. Misalnya tentang apa? Tentang kalau Tuhan tuh memperingatkan. Peringatan. Kan banyak gitu ayat-ayat tentang peringatan. Ayat peringatan ini kalau konflik itu dianggap sebagai hukuman. Ayat-ayat tentang peringatan itu dianggap hukuman. Nanti Tuhan begini, wong itu Tuhan tuh. Tapi kalau cinta itu bukan hukuman, itu peringatan. Jadi peringatan itu kan semacam rambu-rambu. Rambu-rambu, misalnya jangan berhenti. Masa jangan berhenti dianggap hukuman, kan? Kan itu artinya ada jurang gitu. Tapi karena kita bahasakan dengan konflik, peringatan kasih sayang itu menjadi hukuman. Padahal
Kalau dipikir-pikir, buat apa Tuhan menghukum? Adapun misalnya orang menderita lah, udah diperingatin. Itu kan konsekuensi dari dia melampaui batas peringatan. Bukan Tuhan yang menghukum. Itu konsekuensi dari dia melampaui batas yang sudah diperingatkan. Dan itu kan Tuhan itu sayang aslinya. Gitu kan. Jadi itu membahasakan Tuhan dalam psikologi cinta dan dalam psikologi konflik itu jauh betul hasilnya. Nah, itulah persoalan paradigma. Jadi mestinya Tuhan itu dibahasakan dalam psikologi cinta. Karena memang kan nature dari Tuhan itu cinta. Nature dari Tuhan itu cinta. Bukan hukuman. Karena secara kejiwaan hukuman itu hanya diberikan oleh orang yang lemah, oleh pihak yang lemah. Oleh pihak yang lemah. Tapi kalau peringatan itu dilampaui, sudah diingatkan, dilampaui, ya itu berarti memang orangnya yang tidak tunduk. Ya sudah, kalau tidak tunduk, Tuhan ya punya servis untuk itu. Kalau kamu tidak tunduk, berarti ya konsekuensinya begini. Jadi kayak neraka itu menjadi ya bukti kesempurnaan Tuhan untuk yang tidak tunduk. Mau diapain? Dan itu bukan hukuman gitu kan. Neraka itu bukan hukuman, tetapi itu adalah kesempurnaan Tuhan untuk jiwa yang melampaui, melanggar peringatan yang sudah dipasang gitu. Ya, seperti itu. Beda rasanya gitu ya. Yang kalau yang ini Tuhan tuh kayak kejam. Kalau di sini Tuhan tuh sayang banget. Dikasih peringatan, diulur waktunya, terus biar kembali tunduk gitu. Itu contoh yang nyata soal paradigma ya. Masalah paradigma. Dan masyarakat itu sekarang saya kira lebih membutuhkan paradigma cinta daripada paradigma konflik. Konflik itu hanya menghidupkan ketakutan. Sementara paradigma cinta itu menghidupkan kecerdasan. Menghidupkan kecerdasan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Saya kira ini penting. Dengan demikian, setiap level cenderung memperkuat dirinya dengan sirkuit reifikasi. Proses ini menghasilkan sesuatu yang paling tepat dijabarkan sebagai kesetiaan paradigma. Anggapan bahwa dunia yang dialami menunjukkan kenyataan. Ya. Jadi seolah-olah dia mewakili kenyataan Tuhan itu sendiri. Padahal kan itu paradigma dia. Ya. Makanya hanya disebut truth, tidak disebut kenyataan. Karena pikiran dengan strukturnya yang melekat tidak mampu membedakan persepsi dari esensi, res cogitans dan res extensa, ia membuat asumsi naif mengenai apa yang dialaminya sehingga mengetahui realitas bahwa sudut pandang lain pastilah salah. Jadi kalau kita ngomong soal Tuhan dari perspektif cinta, ini ngeyel ini. Enggak, Tuhan ada hukuman. Nah, itu kan bahasa psikologi manusia. Apa iya Tuhan mau menghukum itu buat apa? Tapi ayat-ayatnya iya, itu statusnya peringatan. Peringatan itu bentuk cinta, bukan bentuk hukuman. Itu jadi soal hukuman itu psikologis, ya. Itu psikologis. Itu psikologis. Ngapa kok Tuhan berkonflik dengan makhluknya? Malah hilang kasih sayangnya.
Malah semakin ego, semakin tidak tercahayai, makin keras. Makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Makin keras. Akhirnya agama sesuai jadi kayak perang gitu ya. Akhirnya menghasrati perang. Ya karena itu psikologi konflik sebenarnya dalam pengucapan ayat. Fenomena ini menyebabkan ilusi yang merupakan konsekuensi otomatis dari keterbatasan akibat proses mental. Untuk kenyamanan dan penguatan mental, orang cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki paradigma yang sama. Paradigma juga disinggung sebagai dimensi dan lebih jelas lagi sebagai konteks atau bidang keseluruhan. Nah, ini penting ya. Jadi kita itu sering berkumpul dengan yang satu level paradigma. Dan itu kemudian tuh ya akhirnya antar kelompok itu saling serang tanpa memahami level truth, voice yang mereka ucapkan. Ini kan yang bikin kacau kan di negara kita ini. Jadi masing-masing seolah-olah mewakili Tuhan yang bukan kelompoknya, berarti itu tidak mewakili Tuhan, itu repot itu. Dan biasanya itu yang kayak begitu memang teridentifikasi punya psikologi konflik gitu loh. Punya psikologi konflik. Keras. Jadi semuanya itu dianggap sebagai musuh yang akan meneror dia. Seperti itu. Jadi ini penting ya, penting paradigma itu. Apakah misalnya kalau dia tentang harta begitu ya, kan kalau harta itu bagi paradigma konflik, harta ini nggak penting, nggak dibawa mati. Jadi ada rivalitas antara spiritual dan material. Tapi kalau paradigma cinta itu kan jelas bahwa kita disuruh bekerja seolah-olah hidup 1000 tahun lagi dan disuruh beribadah, bahwa itu keseimbangan, itu cinta itu selalu utuh, nggak rivalitas gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada rivalitas dalam prinsip, itu tinggalkan saja, itu pasti enggak benar. Enggak benar gitu. Setidaknya kebenarannya hanya separuh. Dan kebenaran yang separuh itu selalu membawa pada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Antara cinta dan kebenaran itu dia harus selalu utuh. Kebenaran tanpa cinta ya keras, cinta tanpa kebenaran ya bodoh. Ini saya kira paling penting ya untuk di masyarakat kita ini selalu masih ada aja gitu. Spiritualitas kok bahas dunia loh. Iya sih, ada konflik, ada rivalitas antara dunia dan akhirat, itu gimana? Nggak jelas. Padahal kan posisinya itu mestinya dalil yang dipakai yang tadi, lihat dunia seolah-olah hidup 1000 tahun, akhirat seolah-olah besok selesai. Itu keseimbangan itu. Malah kita mengubah ayatnya, akhirat aye, dunia itu enggak. Betul. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan lalu kemudian lu kok nggak sesuai dengan panduan. Panduannya itu seimbang, kita malah jomplang. Seperti itu. Yaitu soal paradigma ya. Nah termasuk dalam misalnya King melihat dunia ini
sebagai pusat konflik atau ini taman surga, itu paradigma. Ya kan? Terus melihat manusia lain ini berpotensi untuk tunduk atau ini sudah tidak ada potensi untuk tunduk, itu paradigma. Kalau paradigma cinta semuanya dianggap selalu berpotensi, punya potensi untuk tunduk. Jadi tidak ada yang fix, semuanya proses. Proses. Semuanya proses. Nah, paradigma non-dual itu paradigma cinta. Ya. Nah, kadang-kadang tuh begini, orang jadi naif juga memahami paradigma cinta lalu semuanya dibenarkan. Enggak begitu. Kalau melihat keluar itu mesti dengan paradigma cinta. Tapi itu kalau untuk kita, cinta dan kebenaran gitu. Jadi maksudnya itu gini, kalau kita lihat orang itu butuh cinta, dikasih cinta. Tapi kalau dia butuh kebenaran, dikasih kebenaran gitu. Tapi di situ itu harus posisinya itu harus pas ya. Jadi dasarnya itu selalu cinta, bukan kebenaran. Karena kita ini kan dari bawah ke atas. Jadi kalau cinta tanpa kebenaran itu berat. Cinta tanpa kebenaran itu jadinya kekerasan. Kebenaran tanpa cinta itu kekerasan jadinya. Serangan, attack. Dia jadi serangan. Dia jadinya serangan. Jadi mesti cinta dulu yang didahulukan. Dengan cinta itu kan kemudian ada koneksi toh. Ada koneksi, lalu setelah itu dikoreksi dengan kebenaran. Kadang-kadang kan orang itu enggak, mazhabnya bukan mazhab proses. Jadi mestinya langsung kebenaran lah, proses J. Mestinya kan kalau mazhab proses, itu mazhab cinta. Yang penting cinta dulu, ngopi-ngopi bareng dulu, ya pelan-pelan tercahayai. Nah, itu yang sip, Master. Iya, harusnya begitu dakwah itu kan. Ngopi-ngopi, jangan langsung menarik garis batas pembeda yang tidak bisa dilampaui loh. Ini opo. Betul itu. Ya, ngopi-ngopi, cinta dulu. Makanya mazhab cinta itu dia memahami proses, mazhab proses. Apa namanya itu? Enggak langsung positif. Nggak langsung positif. Di krom dulu, diajak makan. Iya, ngopi-ngopi. Mestinya seperti itu. Sama dengan misalnya pingin kaya, ya ngopi-ngopi dulu sama orang kaya. Jangan langsung moro-moro sugih. Kaget lah. Dekat-dekat dulu sama orang kaya, nyicin mobilnya gitu ya. Sama proses. Kalau moro-moro suki ya piye iki. Kan ada tuh. Jadi kita mesti suka dengan gaya hidup orang kaya. Ya, atau paling enggak psikologis kita itu ya psikologis kaya Mas Yo, selalu di rekening tinggal 10.000, itu pun udah kena potong administrasi. tapi secara paradigma udah benar gitu ya, paradigma cinta. Paradigma cinta itu enggak ada yang dibuang. Ya kan? Nggak ada yang dibuang, yang negatif ya disembuhkan, yang positif ya ditumbuhkan. Itu cinta itu gitu, nggak ada musuhnya. Nggak ada musuhnya. Kalau musuh itu masih konflik. Sama kan, kita kan melihat virus ini sebagai musuh. Ya apa sih bermusuhan dengan kehidupan tuh buat apa? Sebenarnya kan virus ini kan
Yang menjadi musuh itu apa sih? Yang menjadi gaya hidup kita. Itu kan persoalannya. Persoalannya kan gaya hidup kita ini gaya hidup yang sangat rapuh. Ya, kan? Sangat rapuh. Sekarang kok iso moro-moro COVID yang berbahaya gitu loh. Mestinya gaya hidup masyarakat yang berbahaya. Gaya hidup yang jauh dari kebenaran. Itu harusnya suaranya begitu ya. Makanya ketika gaya hidup itu rapuh, ada mutasi baru loh, gelepat. Ya, jadi kita selalu salah melihat atau menilai keadaan. Mestinya gaya hidup di kita yang diperbaiki, malah COVID-nya yang beritanya malah COVID yang kejam. Padahal yang kejam itu diri kita. Jadi jelas gitu loh, apa yang harus dilakukan kalau voice-nya adalah gaya hidup kita yang rapuh, perbaiki gaya hidup. Kembali kepada gaya hidup yang sehat. Fisik, psikis, spiritual. Karena COVID-nya diasumsikan COVID-nya yang ganas, maka akhirnya tuh yang berubah itu hanya yang mendapatkan keuntungan. Dari definisi COVID-nya yang ganas itu hanya masyarakat industri yang mendapatkan keuntungan. Masyarakat tetap tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kecuali rasa takutnya terbendung. Kan rugi. Mestinya inilah momentum untuk mengingatkan masyarakat, yuk bareng-bareng perbaiki gaya hidup. Dari gaya hidup yang rapuh, penuh stres, menjadi gaya hidup yang joyful ya. Oh no loh. Gitu ya King ya. Siap, Master. Jadi King ini perlu merangkul paradigma cinta. Paradigma cinta itu satu, bahwa hidup ini proses. Hidup ini proses. Dan voice-nya itu mesti voice cinta. Orang itu jatuh cinta pada keindahan, titik. Ya, karena keindahan itu komposisi yang tepat antara cinta dan kebenaran. Itu keindahan. Ya, keindahan itu komposisi yang sempurna antara cinta dan kebenaran. Dan jiwa mengenali itu gitu loh. Dan jiwa mengenali komposisi. Dosisnya yang tepat itu indah. Ya. Ojo lali di quote itu ya. Kata tulisnya keindahan itu. Keindahan. Itu dia komposisi yang paling sempurna. Antara cinta dan kebenaran. Indah. Nah ini kan tujuan agama itu kan memperindah watak manusia kan, akhlak. Jadi tujuan agama itu memperindah watak manusia. Kenapa? Manusia itu punya sisi kebinatangan. Diperindah dengan sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan dihiasi, diperindah dengan keilahian. Kan cakep. Cakep gitu. Nah, itu tujuan agama. Sekarang itu agama itu jadinya enggak indah lagi. Jadinya enggak indah. Surveinya itu negara-negara yang beragama, sungainya itu kotor, nauzubillah.
Sungainya nauzubillah. Habis itu ceramah surga. Surga apa yang diceramah ini? Karena ayat tidak jadi voice. Nah ini hantaman bagi kita semua ya. Negara-negara yang beragama itu kan surveinya miskin nauzubillah, kriminalnya nauzubillah. Diurut tangan. Lah mana keindahan? Tidak jadi voice. Nah ini tantangan bagi kita. Saya kira sini kan semua beragama ini ya. Mestinya kan berlomba-lomba ini loh keindahan Islam. Ini loh keindahan agama yang Kristen. Jadi jiwa itu mengenali. Jangankan di sungai, Ban, di pondok aja yo gudikan. Gudikan. Lo itu loh. Nek, makin hari makin indah itu orang. Kamu belajar apa? Aku belajar agama loh. Aku itu baru mempelajari satu ayat. Kok langsung berubah wajahmu? Langsung gantengnya nih. Iya, baru kayak ayat ini. Oh, itu ya. Aku udah beli kosmetik loh. Kamu hanya modal ayat gratis. Berubah ya? Iya. Nah, itu orang tertarik. Itu testimoni ta. Gudikan. Gudikan itu bukan ciri khas pondok. Soalnya di Indonesia itu pondok itu tempat berkumpulnya orang miskin. Ya gudikan tak apa-apa ya. Ya pondok itu ya nerima wong miskin gitu. Piye carane? Tapi ya wong miskin itu nggak diterima di sekolah ini ya, terima di pondok. Mestinya itu sekarang itu ya pondok itu ya yang ke pondok itu orang-orang kaya gitu ya. Nah, pondok cabe ini, iyo pondok cabe gimana ini? Indah apa enggak? Kalau enggak indah itu jadi kacau. Ya. Kalau enggak indah itu jadi kacau, enggak bisa dibedakan. Mana pipi, mana otot lengan. Indah bang, yang iya mesti indah. Gitu ya. Tantangannya itu. Kalau nggak indah itu jadi kacau gitu. Nggak bisa dibedakan. Mana otot dada, mana otot perut. Obesitas. Itu poinnya ya. Seperti itu. Saya kira itu dulu ya. Mesti banyak tertawa, jam merengut-merengut itu ciri. Nggak ada keindahan. Iya, jadi pondok itu ya wajar gue di Kawong itu tempat buangan orang susah. Branding pondoknya ini loh yang harus diubah. Ya. Pondok itu bukan tempat pembuangan orang susah. Kalau punya anak saya tak kirim ke pondok. Oke ya itu dulu pagi ini ya. Kita ya paling enggak ini akhirnya itu berlomba-lomba loh. Keindahan agamamu itu piye? Keindahan agamaku itu gini loh. Udah gitu aja biar keindahan itu yang berbicara. Ya, biar keindahan yang berbicara. Wah ini nyindir iki proses nikah dulu bang. Tadi itu hanya ini loh. Tot eksperimen gitu.
Tot eksperimen. Seandainya ngono lho. Seumpama. Seumpama, itu kan nggak harus nikah, seumpama loh. If. Langsung oleh rondo lah ya anak langsung ya Kang ya. Nah iya, if ngono loh. Seandainya. Kayak Reki Gerung itu ngomong seandainya. Orang itu didelik kok, seandainya. Nggak bisa kena deli kok. Karena pakai hukum seandainya. Oke ya, itu dulu pagi ini. Jangan lupa loh, dibaca lagi buku Transcending Level of Consciousness. Itu poin-poinnya panjang ya. Bahas paradigmanya wes keren ya. Nanti besok kita lanjut lagi. Yang belum punya bisa japri ya. Harus punya, belajar how nggak punya. Pokoknya ya. Nanti dibahas lagi untuk langsung diulas gitu ya. Sampai di 239 nanti. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aswar, King, teman-teman. Setelah ini insya Allah kita akan ada bedah buku di Fanmetric ya. Kita tunggu linknya di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.